Alien untuk memulai materinya. Baik. Terima kasih Mbak Kristi. Wah, tadi Sama-sama. materinya sangat jelas ya dari Mas Hari. Keren banget. Jadi cukup informatif. Nah, kali ini saya akan coba memaparkan materi saya dengan cara yang lebih sederhana. Saya coba share screen dulu untuk mempersingkat waktu ya. Ya, udah terima kasih aja tuh. Bentar. Oke, iya. Oke, saya akan coba bahas. Jadi, pentingnya standarisasi pada komoditas kopi dan fasilitas produksinya. Jadi kalau tadi di judul sertifikasi SNI ya. Jadi kalau pentingnya sertifikasi SNI itu berarti selevel lebih tinggi dari bahasa standarisasi karena artinya standar yang sudah dibakukan menjadi sebuah ada legal standingnya gitu. Jadi ada legalitasnya. Nah, pentingnya standarisasi pada komoditas kopi dan fasilitas produksinya. Penting atau enggak, kayak gitu. Nah, penting atau enggak sih, kayak gitu kan. Jadi, kenapa kita mau membahas ini, karena kami mau teman-teman yang mengikuti acara ini juga memiliki wawasan ataupun pemahaman yang sama, bahwa standarisasi itu sangat-sangat penting. Kenapa? Nah, kita pahami dulu standarisasi. Jadi standarisasi itu artinya penyesuaian bentuk, ya. Bentuk itu meliputi ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman yang ditetapkan. Jadi pedomannya itu harus ada. Nah, kalau di Indonesia ini karena kita sudah memiliki SNI, nah berarti pedoman SNI itulah yang kita jadikan tolak ukurnya, ya. Kalau sudah sesuai dengan SNI berarti sudah standar. Nah, itu yang dimaksud standarisasi. Nah, kenapa standarisasi ini penting? Ya. Nah, kita pelajari dulu nih. Kenapa penting kopi ini memiliki standarisasi? Karena mata rantai kopi itu sebenarnya sangat luas. Kita bisa lihat ini gambarnya sederhana, ya. Jadi ini buletan yang sederhana ini sebenarnya kompleks ya. Kecil-kecil bulet ini sebenarnya udah melewati banyak proses kayak gitu. Nah, pertama adalah di sektor hulu. Kalau di sektor hulu itu ada aktivitas penanaman, ada aktivitas perawatan pohon kopinya, perkebunan kopinya, ada aktivitas pemanenan, ada aktivitas pasca panen. Jadi setelah dipanen kopinya diapain tuh? Yaitu disebut proses pengolahan. Bagaimana si buah ceri itu diolah menjadi biji kopi yang akan berubah menjadi komoditas. Nah, sampai situ ada lagi namanya penyimpanan. Nah, jadi di level hulu aja itu ada banyak sekali yang dibahas. Nah, kalau misalkan semua petani di level hulu melakukan dengan caranya masing-masing dan menyatakan produk saya paling bagus, produk B lebih jelek dari saya, tidak ada acuan yang lebih jelas, maka itu akan menjadi kerancuan khususnya kepada konsumen sebagai pembeli. Oke, jadi kita bisa memahami posisinya ini. Kalau kita bicara sebagai petani kopi, maka di mata petani konsumennya mereka adalah coffee buyers. Nah, di mana coffee buyers itu biasanya eksportir ataupun roaster di sini di yang level 2-nya atau di garis tengahnya. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi kita lihat di penjelasan Mas Hari tadi, ternyata udah banyak banget alat-alat di level hulu, kayak tadi saya lihat ada mesin pulper ya, pengupas buah kopi itu udah disertifikasi SNI, terus ada size grading ya seperti itu, dan itu sangat bagus. Cuman memang kalau di persentase itu kurang lebih tadi ada 4 mesin itu di level hulu, mesin roasting baru satu ya, terus ada mesin grinder untuk kebaristaan baru satu. Jadi roasting dan barista tadi baru satu-satu, tapi udah lebih banyak di area hulunya. Jadi doa kami, harapan kami mudah-mudahan BSN semakin semangat, tim SNI, supaya standarisasinya itu nggak hanya diperkuat di level hulu, tapi juga di level tengah hingga hilir. Itu tetap semangat. Oke, nah jadi ini sangat penting. Jangan sampai di level hulu ini terjadi permainan dalam artian semau-maunya. Jadi kalau nggak ada standar, nanti jadi bingung sendiri. Nah, yang kedua di level mesin roasting, ya roaster, kalau kita compare sama perkebunan, sebenarnya proses penciptaan rasa, kalau bahasa saya flavor development,
memang jauh lebih besar di level hulu, di level perkebunan. Kalau tadi di chart-nya yang ditunjukin Mas Hari disebutkan 60% dan saya sangat setuju. Kenapa lebih dari 50% proses penciptaan rasa ada di level hulu? Karena di level hulu lah genetik kopi itu dipilih, terus genetik kopi itu berinteraksi dengan environment-nya, lingkungan tempat ia tumbuh, maka terciptalah reaksi di dalam buah tersebut yang bisa menjadi cikal bakal karakter, ya. Jadi yang menciptakan karakternya itu lebih banyak di level hulu. Nah, ketika kita lompat ke berikutnya, ke fase roasting, maka roasting itu kalau bagi saya sebenarnya 20%, tadi sama juga kurang lebih. Kenapa roasting itu 20%? Kalau kita jelaskan secara filosofis, menurut saya kalau petani itu bekerja di level perkebunan itu levelnya esai. Jadi kalau kita lagi ujian di ujian tertulis, esai itu yang paling sulit. Jadi penjabarannya banyak. Bisa macam-macam jawabannya, bisa sangat meluas, melebar. Nah, itu adalah level perkebunan. Kalau kita masuk ke level roasting, itu pertanyaannya dipermudah menjadi hanya ada 4 pilihan, yaitu pilihan ganda. Kenapa? Karena di level roasting itu kita tidak menciptakan karakter, tapi roaster itu, mesin roasting itu menjadi satu media yang bertugas untuk meng-highlight apa yang sudah tercipta di level hulu. Jadi roasting itu tidak menciptakan karakter sendiri, tapi roasting itu tugasnya adalah meng-highlight apa yang sudah diciptakan di level hulu. Nah, kita bisa highlight apa nih? Apakah kekentalannya, ataukah cita rasa karakter misalkan wewangian bunganya, atau misalkan rasa manis, rasa asam, rasa pahit, seperti itu bisa diatur di dalam roasting. Jadi penting atau enggak? Penting banget, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada satu pertanyaan pilihan ganda nggak kita isi, kita nggak dapat poinnya di situ. Jadi mesin roasting itu juga termasuk yang paling penting. Nah, yang kedua di level kebaristaan. Kenapa hanya 10% kayak gitu? Nah, kalau di level barista, secara filosofis, di sini mesin espresso ya, gambar ikonnya. Ini adalah masuk ke sektor hilir. Bagi saya, pemahaman saya, barista itu lebih kecil skupnya dibanding roaster, yaitu pertanyaan yes or no, atau true or false. Hanya dua pilihannya. Berhasil terekstraksi dengan baik atau tidak berhasil. Jadi lebih kecil. Jadi barista itu lagi-lagi tidak menciptakan karakteristik atau tidak menciptakan cita rasa. Tugas barista adalah bagaimana caranya membawa karakteristik kopi itu supaya bisa stand out, supaya bisa keluar. Jangan sampai kopi yang udah dirawat dengan baik, diolah dengan baik oleh petani, di roasting dengan baik juga, ter-highlight karakteristiknya, terus gagal karena penyeduhan yang misalkan kebanyakan kopinya dibanding airnya, sehingga cita rasanya terlalu pekat. Nah, jadi barista itu peranannya lebih kecil, tapi sangat penting. Walaupun cuma 10%, tapi dia bisa merusak 80% sebelumnya yang sudah dilalui si kopi tersebut. Nah, yang terakhir adalah ini di level hilir juga, di level konsumen ini adalah penyimpanan. Ya, bahkan di level coffee shop juga penyimpanan sangat penting. Jadi mau kopinya udah di roasting dengan baik, udah ditanam dengan baik, diolah dengan baik, terus ya di packing dengan baik. Tapi kalau misalkan dia sudah melewati kadar kesegarannya, misalkan udah kelewat ya, misalnya kayak roasting umumnya 2 bulan lah setelah pasca roasting itu masih kesegarannya masih sangat baik gitu. Cuma kalau udah lewat dari itu biasanya rasa kopinya udah nggak optimal lagi seperti itu. Nah, semuanya ini memerlukan standar sehingga kopi yang tersaji itu optimal, bisa meng-highlight cita rasa yang bisa memberikan kenikmatan kepada konsumennya, dan terutama adalah khasiatnya, karena kopi adalah minuman kesehatan. Oke, itu adalah pengenalannya. Nah, ini adalah fungsi ataupun tujuan dari standarisasi. Pertama adalah untuk menghadapi perdagangan bebas. Nah, kalau kita nggak punya standar, maka orang dagang bebas aja. Misalkan kayak kayak mesin roasting misalnya ya, mungkin ada satu mesin roasting yang kualitasnya di bawah mesin Mulatos, tapi dengan seenaknya dia jual harga jauh, misalkan 2 kali lipat dari, karena tidak ada standar, tidak ada suatu tolak ukur ataupun landasan berpikir gimana sih cara menganalisa kualitas mesin roasting. Nah, itu kalau terjadi perdagangan bebas, baik di fasilitas produksi kopi ataupun di kopinya sendiri, di komoditasnya, itu akan menjadi bahaya. Sekarang bisa dibayangin kalau misalkan kualitas kopi nggak ada tolak ukurnya, akhirnya yang satu menjual lebih mahal, padahal biasanya harganya segini. Dan itu maksudnya perdagangan bebas.
ya. Itu adalah tujuan standarisasi. Jadi benar-benar penting. Lalu selanjutnya adalah menjaga keselamatan konsumen. Nah, contohnya kayak di mesin roasting, kami sebagai produsen mesin roasting tentu saja sangat memikirkan keselamatan konsumen. Nah, konsumen di sini adalah roaster-roaster yang membeli mesin roasting kami. Jangan sampai mereka beli mesin roasting kami terus tiba-tiba lagi mengoperasikan tersetrum. Nah, itu kan nggak bagus. Jangan sampai beli mesin kami terus tangannya terbakar atau rumahnya terbakar atau tempat usahanya terbakar. Itu kan nggak mau juga. Jadi standar itu penting. Sebenarnya standar itu digunakan untuk apa? Untuk menjaga keselamatan konsumen. Sama seperti SNI tadi berperan untuk bersertifikasi produk end user ya, yang kopi saset ataupun kopi bubuk yang untuk bisa dibeli secara retail. Itu juga tujuannya kalau sudah ter-SNI berarti kopi tersebut diolah dengan baik, higienis, bersih, ya, steril gitu kan. Jadi konsumen pun punya merasa kenyamanan bahwa keselamatannya itu terjaga melalui proses sertifikasi tersebut, ya. Jadi lagi-lagi penting. Nah, seperti yang tadi dibahas sama Mas Hari bahwasanya terkait mesin sangrai kopi, ya, itu dibahas di SNI nomor 7465 tahun 2008. Teman-teman tadi udah baca sekilas. Nah, sekarang kita coba cari tahu tentang mulatos ya. Nah, ini adalah mesinnya yang Maxi Toba dan ini logonya. Jadi kalau teman-teman ngelihat warna hijau ini, saya harap ingat sama mulatos. Ini M-nya mulatos, bukan Maulana ya. Maulana nama saya.